Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Siti Nur Alawiyah, NPM 212121066 dari kelas 2B. Di sini saya akan mengulas novel Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini dengan mengulas nilai-nilai feminisme pada novel tersebut. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Sri dari mulai berjuang untuk bekerja pada bidang yang ia sukai, kemudian perjalanan kehidupan Sri untuk mencari lelaki yang dicintainya. Sri adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Pada saat Sri berumur 13 tahun, sang ayah meninggal dunia. Hal itu memukul perasaan Sri karena dia sangat dekat dengan ayahnya. Dan sang ayahlah yang mengerti akan perasaannya selama ini. Sri yang bekerja sebagai penyiar radio, ia ingin menjadi seorang pramugari, namun tidak lulus dalam tes yang ia jalani. Selain menjadi penyiar radio, Sri juga berbakat dalam menari. Banyak laki-laki yang menyukai Sri, namun tidak mudah membuat Sri jatuh hati. Sri sempat mencintai dan hampir menikah dengan Saputro. Saputro adalah seorang pilot. Niat untuk menikah dengan Saputro kandas karena Saputro telah gugur. Pesawatnya mengalami kecelakaan. Kesedihan hati Sri membuat ia mengajukan cuti tanpa dibayar untuk menenangkan dirinya. Pada saat akhirnya pilihan Sri jatuh kepada Charles, seseorang yang belum terlalu lama dia kenal, untuk menjadikannya menjadi suami. Mereka akhirnya menikah dan pindah ke Jepang. Hal tersebut tidak disetujui oleh Saputro, kakaknya Sri. Hubungan Sri dan Saputro menjadi tidak baik lantaran Sri yang tetap teguh dengan keputusannya. Sri tetap bersikeras ingin menikah dengan Charles. Pernikahan tersebut membuahkan seorang anak perempuan. Benar saja, ternyata perilaku Charles berbeda jauh setelah menikah. Sebelum menikah, Charles adalah sosok yang penuh dengan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang. Namun setelah menikah, Charles sering mencemooh Sri, membatasi, bersikap pelit, dan egois. Charles hanya menjadikan Sri sebagai pembantu dan tidak memedulikan perasaan Sri. Suatu ketika Charles berencana untuk pergi berlibur sendirian, sedangkan Sri dan anaknya ditinggalkan di Vietnam dengan kapal pesiar. Di kapal itulah terjadi perselingkuhan antara Sri dengan Michael. Michael adalah seorang kapten kapal yang telah berkeluarga. Namun Michael tidak puas dengan pernikahannya lantaran pasangannya yang lebih tua darinya tidak memenuhi kriteria yang ia inginkan. Michael terpesona dengan tarian Jawa yang dibawakan Sri sewaktu acara di kapal pesiar tersebut. Setelah perjalanan kapal pesiar berakhir, Sri melanjutkan hidupnya seperti semula dengan Charles. Sri dan Michael masih tetap sama-sama berusaha untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Tentu sulit bagi mereka untuk sering bertemu karena pelayaran Michael ke berbagai negara. Michael menanyakan Sri bersedia atau tidak menjadi istrinya. Namun Sri hanya diam. Hubungan Sri dan Charles semakin tidak baik. Kemudian Sri mengabarkan bahwa ia akan pindah ke Paris. Angkatan 70 ini sudah mulai muncul sejak angkatan 60-an, namun mulai menguatnya pada tahun 70-an dan melemah pada tahun 80-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Entoda dalam kertas kerjanya Peta-peta Perpusian Indonesia 70-an. Pada angkatan ini muncullah aliran penciptaan baru seperti masuknya filsafat eksistensialisme, maka muncullah prosa dengan tema absurdisme. Selain itu muncul juga prosa yang bertema sofistik. Periode 70-an ini telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan, estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Pada Sebuah Kapal merupakan novel karya N. Hadini yang termasuk pada angkatan atau tahun 70-an. Novel ini mengalami 3 kali cetak, yaitu cetakan pertama 73, kedua 76, dan ketiga 79. Cetakan pertama sampai ketiga diterbitkan
diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu PT Dunia Pustaka Jaya Jakarta. Mulai tahun 85 sampai 90, novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia. Novel ini termasuk ke dalam periodisasi angkatan 70-an. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun pertama terbitnya adalah tahun 73, di mana pada saat itu periodisasi sastra Indonesia termasuk periode 70 sampai 80-an. Adapun beberapa ciri atau karakteristik sastra angkatan 70-an yang sesuai dengan novel pada sebuah kapal. Di antaranya, yang pertama, menggunakan pola sastra yang absurd. Sesuai dengan ciri yang pertama, menggunakan pola sastra yang absurd. Novel pada sebuah kapal ini isinya memuat pola kehidupan yang absurd, di mana dalam cerita ini banyak menggambarkan kehidupan tokoh utama yaitu Sri yang absurd dalam menjalani kehidupannya. Hal ini sesuai dengan isi novel bahwa dalam keluarganya dia tidak diinginkan lahir, hanya sang ayah saja yang menyayanginya, dan dia tidak diceritakan bersedih ketika ibunya meninggal dunia, serta bisa jatuh cinta pada seorang hanya dengan menatap matanya satu kali. Yang kedua adalah menampakkan ciri dengan latar kedaerahan. Sesuai dengan ciri yang kedua, berlatar kedaerahan. Novel pada sebuah kapal banyak menceritakan tentang kesenian seperti tarian atau lukisan dari berbagai daerah, misalnya Jawa dan Bali. Selain itu, Sri diceritakan hidup dengan kebudayaan dari Semarang, misalnya dia sering ikut menari di sanggar tari pada waktu sekolah. 3. Struktur sosial kejiwaan. Sesuai dengan ciri yang ketiga yaitu struktur sosial kejiwaan. Novel pada sebuah kapal ini memiliki tema tentang sosial dan kejiwaan. Ulasan dalam novel pada sebuah kapal berisi kelebihan dan kelemahan dari novel itu sendiri. Berikut adalah kelebihan novel pada sebuah kapal. Yang pertama, dua cerita dengan diceritakan masing-masing oleh dua tokoh utama. Kedua, struktur novel aventur yaitu kejadian yang berpindah pada kejadian lain. Yang ketiga, menceritakan dua riwayat hidup secara cermat, detail, dan lengkap. 4. Pelukisan perasaan manusia pada setiap tokoh dilukiskan secara baik sehingga pembaca dapat menangkap suasana batin yang dimaksud. Kemudian adalah kelemahan novel pada sebuah kapal. Yang pertama, akhir cerita pada novel ini tidak jelas. Yang kedua, adanya kisah pembunuhan kurang wajar. 1. Ada feminisme liberal pada abad ke-18. Pendidikan yang sama untuk perempuan. Maksudnya kaum feminis liberal kontemporer ingin membuat perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, menghilangkan akses yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas laki-laki dan perempuan. Dan dengan demikian untuk mencapai hak yang sama bagi laki-laki atau perempuan dengan menyamaratakan pendidikan kaum perempuan dengan pendidikan kaum laki-laki. Maka hal itulah yang akan membuat seorang wanita itu menjadi independent woman, bukan hanya menjadi boneka dan mainan kaum lelaki. Dalam novel pada sebuah kapal diceritakan bagaimana perjuangan Sri yang hanya seorang lulusan sekolah menengah untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, feminisme liberal pada abad 19. Kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. Mill dan Taylor menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud. Tidak cukup diberikan pendidikan yang sama, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya. Mill lebih menekankan pada pendidikan dan hak, sedangkan Taylor lebih menekankan kemitraan. Mill lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki. Menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior secara intelektual dari perempuan. Pemikiran Mill yang juga menarik bahwa kebajikan yang ditempelkan pada perempuan seringkali merugikan perempuan karena perempuan tidak bisa menjadi diri sendiri sebab ia akan menjadi orang yang dikehendaki masyarakat.
Dalam novel Pada Sebuah Kapal, diceritakan bagaimana Sri tergiur untuk dapat menjadi seorang pramugari yang memiliki penghasilan yang besar. Selain itu, Sri juga memandang seseorang yang akan menjadi pasangannya berdasarkan status pekerjaannya. Yang ketiga, tindakan feminisme liberal abad ke-20. Menurut Betty, perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan muram. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk berbelanja, jalan-jalan, perawatan, mempercantik diri, memuaskan nafsu sang suami, dan sebagainya. Sehingga solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah bahwa kaum wanita harus kembali ke sekolah dan kemudian memberikan kontribusi untuk ekonomi.